masuk aja sama Greti juga sesi 2. Rasanya cuma satu ya? Ya rasanya emang cuma satu. Jadi nggak apa-apa, pura-puranya kayak pura-puranya Pura-pura udah pakai aja bu keteruannya. di sini nanti saya beritahu. Iya bu. Kalian nggak keras gitu? Keras banget. Kayak bengkok didekatkan ke pasien. Ini kita sebelumnya kan misalkan dia sudah pakai balutan ya, kita sebelum membuka luka apa yang kita observasi dulu. Buka balutan. Lihat warna Yang luka, dia rembesan misalkan ya, terus warnanya, lukanya apa, terus apa lagi kira-kira lokasi, terus kayak penyembuhannya ada nggak jaringannya kalau misalkan ya, terus baunya apakah masih tercium gitu ya. Jadi warna luka, warna bau sama rembesan, ada rembesan enggak ya, misalkan darah atau nanah gitu ya. Dan kalau udah ini pura-puranya ada balutannya, terus jangan lupa kita kalau mau membersihkan luka kita guyur dengan NaCl ya, jadi biar melepasnya tuh nggak sakit. Habis itu kalau sudah kita observasi, kita baru ganti sarung tangan steril ya. Untuk membuka ini tadi kan kita pakai sarung tangan bersih ya, konsepnya kan steril ya. Kalau ya udah kita mulai aja ya. Kalau ada adik di sini mungkin pakai ini ya, pakai korentang ya. Tapi nanti kalau di rumah sakit itu ini langsung nggak pakai korentang ya. Nanti kalau tanya di rumah sakit bilang, dia nggak usah korentang gitu. Ini secara teori kita pakai ya. Jangan lupa kita nggak ada. Itulah yang warna hijau. sing buat guyur. pura-pura. Pura-pura aja. Semuanya pura-pura. Iya lah. Jangan expired. Iya sudah di Pasti. Dan silang sih memang. udah pasti. Udah pasti. Pasti. Emang gitu. Nanti kalau pas ujian praktek ya, jangan lupa kasanya dicari yang banyak ya. Soalnya kan mahasiswanya banyak, masuk cuma pakai satu ya kan. Pura-pura. Pura-pura. Gimana? Cuma touchscreen. Biasanya Kalau praktek ini banyak ya. Enggak cuma satu. ini ada kasus Mana? Itu buat ini aja, buat nutupnya aja ya. Kalau saya itu biasanya satu pakai pinset, satunya enggak. Tapi kalau di rumah sakit tuh kelamaan juga nggak pakai. Soalnya kita pasti di sana itu banyak tindakan lain ya. Kalau kita cuma terpaku satu tindakan nanti dimarahin ya, nggak selesai ngapain aja gitu. Jadi kalau nanti praktek di rumah sakit atau di puskesmas, terus kalau dimarahin masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja, jangan diambil hati ya. Tujuannya kan untuk kebaikan kita gitu ya. Cara megangnya bisa kan ya? Ini ya.
untuk ujinya kita bersihkan dari mana? Kalau bersihkan Luar. dari luar. Dari nggak dalam. kembali dari dalam ke luar. Kita bersihkan gini ya sampai jangan pelit-pelit sama kasar ya, pokoknya lukanya benar-benar sampai bersih. Kadang ada yang cuma 3 kali gitu, tapi kalau ada kotoran, biasanya kalau di poli itu banyak keluarga pasien tuh yang agak cerewet, jadi kalau kita benar-benar kayak agak jijik gitu kelihatan, kan raut muka kelihatan ya gitu, mesti kayak perawatnya nggak telaten gitu. Jadi kalau saya dulu tuh sampai gini, saya lebih senang mahasiswa soalnya benar-benar bersih, ngebersihannya kita kan karena mungkin belajar ya, jadi lebih telaten. Terus kalau sudah jangan lupa dibuang ya. Terus setelah itu kita yang sudah kotor ditaruh di bongkok. Nanti kalau ujian praktek harapan saya kita benar-benar walaupun ini cuma praktek tapi terapkan ya, kalau steril ya steril. Kalau saya dulu tuh waktu ujian praktikum, kalau misalkan lupa nih saya habis bersihkan ini, saya taruh sini lagi. Ya, ulang sama dosennya langsung on gitu. On gitu. Kita suruh ngulang, antri lagi banyak mahasiswa gitu. Jadi gitu ya. Nanti kita terapkan pokoknya benar-benar steril. Terus setelah itu kalau misalkan ada kayak nanah atau ini ya, itu kita bersihkan, kita pencet-pencet sampai benar-benar keluar. Habis itu kita bersihkan lagi pakai kasa, pakai apa NaCl tadi, dibersihkan sampai semua hilang gitu ya, prinsipnya gitu. Terus selanjutnya kalau saya biasanya habis kita bersihkan luka, saya biasanya ganti sarung tangan lagi ya, buat masang kasa yang bersih gitu, karena menurut saya itu kotor ya. Pasti kalau ini, kalau mungkin luka post op mungkin nggak terlalu kotor ya, kayak ini DM misalkan kayak gitu, misal ada nanahnya kan kita nggak mungkin, kadang malah berkali-kali ya ganti, kayak ya wis gimana lagi demi biar nggak terjadi infeksi, kan tujuannya dia agar tidak infeksi lah. Kalau kita nggak rajin-rajin ganti sarung tangan ya sama aja kan. Artinya gitu. Terus kalau balut lukanya ini perbedaannya ya, kalau di perawatan luka konvensional itu mungkin ini ya, balutannya itu tebal, kayak misalkan di tangan tuh kayak di apa ya bahasanya, dililit gitu kan ya. Kalau di rawat luka modern itu dia hanya ini tipis, terus dia juga pakai plasternya ini pakai itu loh, film dressing, film dressing yang bening itu loh. Jadi dari luar Kalau itu kena air enggak ini. Gini apa tampilannya kan bening gini ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalkan di konvensional itu kita kan harus buka semuanya biar tahu lukanya ya. Nah, kalau pakai yang modern itu tampilannya tuh kayak gini bening, jadi kita kelihatan, oh ini kayaknya udah waktunya rawat luka gitu. Perbedaannya hanya di balutan ya kalau di konvensional sama modern. Terus sama ini lebih ke ini, moist dressing gitu, kayak kelembapan, menjaga kelembapan lukanya. Soalnya kan kalau yang teori dulu kan luka itu kalau kering justru mempercepat penyembuhan luka ya. Ternyata ada riset itu yang mengatakan kalau lembab itu justru jadi kayak perkembangan bakterinya itu jadi menurun gitu. Oh ya tadi saya lupa ya, sebelum masang kasa kita beri obat ya. Misalkan ada sekarang kalau betadine ini jarang dipakai ya, kecuali kayak luka dekubitus gitu mungkin masih dipakai. Terus apa yang dulu namanya lupa saya, ada yang pakai antibiotik tergantung lukanya. Ada lagi dulu saya namanya yang itu loh, Salep. tau nggak yang digunting ada bentuknya jaring-jaring, jaring-jaring. Yang untuk luka gitu ya. Terus ditaruh gini baru ditutup. Itu enggak sih? Oh, itu ini ya? apa sih jenenge kok iku? Iya, nggak tahu Jaring-jaring. namanya. Oh iya, cuma namanya aja ya yang Oh, nah beda ini loh maksudnya Itu sana kan? beda merek dagang aja ya. Ini satu jenis tapi
Supratul. Oh sekarang namanya ini Romatul ya. Udah bermati. Ini kayaknya ya pakai Iya. dolosa. Bella. Terus ini ya apa? Biasanya kan kita ngukur ya, oh lukanya segini. Biasanya kalau di rumah sakit itu ini ya sangat pelit ya, benar-benar kalau apa? Misalkan kelebihan dikit aja kayak ini kebesarannya nanti mesti gitu ya. Jadi kita benar-benar misalkan ini adik-adik bingung, misalkan di sini ini karena bentuknya kotak ya, terus cuma di kotak segini aja, yang ini nggak kena. Nah kita guntingkan aja yang kecil-kecil ditempel-tempel kayak tembelan nggak apa-apa, yang penting ketutup semua gitu ya. Iya. Soalnya kalau sama aja kan yang tengah sudah sembuh, pinggirnya masih bonyok gitu ya kesannya. Udah kalau udah kita kasih sopratul baru kita tutup ini kasanya. Terus nutupnya itu juga sebisa mungkin rapi, jangan ini ya. Terus ini yang nggak ketutupan juga tetap ditutup. Ini karena kasanya cuma satu ya. Kita hemat. Hemat kasa. Terus habis itu baru ditutup film dressingnya. Di sini nggak ada ya, jadi cuma rubber aja ya. Udah kalau sudah kita rapikan ya alat-alatnya. Terus kalau sudah jangan lupa kita ini ya terminasi ke pasien ya. Gimana terminasinya kalau berapa Perawatan luka telah selesai saya lakukan. gimana perasaan Bapak gitu ya setelah dilakukan perawatan luka, apakah lebih nyaman gitu ya? Kalau misalkan lebih nyaman gitu ya. Oh ya Bapak nanti mungkin kami kesini lagi untuk observasi keadaan Bapak ya. Ada yang ingin ditanyakan ya sebelum kita pergi misalkan gitu. Terus kalau nggak ada ya udah kita terima kasih, terus terima kasih atas kerjasamanya Bapak. Semoga lukanya segera membaik gitu ya. Jangan lupa kita itu ini ya kayak terapeutiknya kita gitu saling mendoakan ke pasien kayak semoga cepat sembuh ya Pak. Gitu pasien udah senang dikasih kayak gitu. Bedanya kelihatan gitu. Ada yang saya kan pernah ya nyoba kayak ya dah pasien tuh diperlakukan biasa aja ya cuek ke kita, tapi kalau kita kayak memperlakukan seperti misalkan orang tua kita sendiri gitu pasti orangnya berbeda.